Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi metode analisis wacana kritis Fairclough dalam penelitian kualitatif. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, antara lain saya sendiri, Fahri Ramadhani Santri, Siti Humairah, Meli Firdausi Nazilah, Syarifah Labibah, Imam Ilham, dan Rijalul Rahman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari metode wacana kritis Fairclough. Metode wacana kritis Fairclough adalah bahwasanya wacana kritis tidak hanya sekedar analisis terhadap wacana, akan tetapi analisis dialektikal yang melibatkan relasi antara wacana dan objek lainnya. Sehingga Fairclough memusatkan perhatian wacana kepada bahasa dan menjadikan bahasa sebagai praktik sosial. Landasan teoritisnya yaitu bahwa struktur sosial seperti hubungan kelas yang merupakan fokus utama disiplin sosiologi berada dalam hubungan dialektis dengan kegiatan sosial, serta teks merupakan bentuk signifikan dari aktivitas sosial. 3 definisi lain mengenai metode analisis wacana kritis Fairclough. Menurut Fairclough dalam Nasrullah 2020, analisis wacana kritis merupakan pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Selanjutnya, menurut Dharma 2009, menyatakan bahwa analisis wacana kritis merupakan proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial dengan memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Janet M. Kramer 2009, menyatakan bahwasanya analisis wacana kritis mengasumsikan struktur sosial, budaya identitas, dan kekuasaan bersifat tidak tetap, sehingga perubahan bahasa dapat mengubah apa yang telah dibentuk. Kesimpulan definisi metode wacana kritis Fairclough. Analisis wacana kritis Fairclough merupakan analisis yang lebih menekankan aspek linguistik sebagai cerminan dan realitas sosial, dengan tujuan mengeksplorasi hubungan antara teks dengan kejadian peristiwa, menelaah struktur sosial yang lebih luas, serta menganalisa antara wacana dan masyarakat terhadap suatu kejadian peristiwa. Pengertian-pengertian penting dalam praktik wacana Fairclough. Discourse merupakan sebuah kata benda abstrak yang merujuk pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Discursive event, peristiwa diskursif, berkaitan dengan penggunaan bahasa, melakukan analisis pada teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Teks, bahasa yang tertulis atau dibicarakan yang diproduksi dalam peristiwa diskursif. Discourse practice, praktik wacana, merujuk pada produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap teks. Interdiscursivity, pembentukan teks yang berasal dari wacana dan genre. Discourse noun, sebagai kata benda yang dapat dihitung merujuk pada acara penandaan dari pengalaman yang terjadi dari suatu perspektif tertentu. Genre, jenis, penggunaan bahasa merujuk pada aktivitas sosial khusus. Order of discourse, tatanan wacana, totalitas praktik diskursif dari institusi sosial dan relasi yang terjadi. Bagaimana membuat penelitian menggunakan metode analisis wacana kritis Fairclough? Penjelasan metode. Dalam metode analisis wacana kritis Fairclough dibagi menjadi 3 dimensi untuk dapat melihat praktik wacana kritis. Di antaranya yaitu dimensi teks. Dalam dimensi ini tidak hanya sekedar melakukan analisis linguistik terhadap teks atau fonologi, tata bahasa, kosakata, atau semantik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lainnya seperti suprasentensial dari organisasi. Contohnya, kepaduan atau giliran dalam perbincangan. Penjelasan metode
analisis wacana kritis Fairclough selanjutnya adalah dimensi praktik wacana. Dalam hal ini merujuk pada bagian bagaimana hubungan teks dengan praktik sosial. Selanjutnya, dimensi praktik sosiokultural, dalam hal ini penjelasan atas analisis sosial yang bisa berupa situasi teks, di mana teks tersebut beroperasi pada tataran institusi sosial maupun konteks sosial. Serta pada dimensi ini juga melibatkan kekuasaan dan ideologi yang turut membentuk sebuah wacana. Contoh gambaran. Contoh judul penelitian, Hegemoni Harian Fajar menjelang Pilpres 2019. Analisis wacana kritis Norman Fairclough. Ahmad Fatur Pahlevi 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif paradigma kritis. Dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam menganalisis harian Fajar edisi 31 Juni hingga 4 September, peneliti menemukan bahwa harian Fajar dalam teks pemberitaan politik berusaha mengukuhkan posisi Joko Widodo sebagai sosok ideal melalui metafora dan partisipan yang ditampilkan melalui teks pemberitaan. Contoh penerapan metode wacana kritis Fairclough dalam penelitian. Judul: Korupsi dalam Wacana Pers Lokal. Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post. Latar belakang penelitian. Penelitian ini mencoba memberikan pandangan bagaimana pers lokal, yakni Malang Post, merepresentasikan isu-isu korupsi dalam bentuk berita, terutama terhadap kasus-kasus korupsi di tingkat nasional seperti kasus Hambalang dalam kurun waktu tahun 2013. Analisis wacana kritis kemudian digunakan sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan wacana surat kabar Malang Post dalam merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa judul yang diangkat yaitu Korupsi dalam Wacana Pers Lokal, Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada surat kabar Malang Post. Sebelum kita menentukan objek dan subjek penelitian daripada judul tersebut, mari kita bahas kembali penjelasan mengenai pengertian apa itu objek dan subjek penelitian. Objek penelitian merupakan fokus masalah atau sasaran penelitian dari fenomena atau realitas yang akan diteliti. Oleh sebab itu, berarti bahwa objek penelitian merupakan masalah utama yang akan dibahas di dalam penelitian. Sehingga daripada hal tersebut, maka objek penelitian dalam hal ini yaitu analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap teks berita pada kasus Hambalang tahun 2013.
karena memiliki kriteria yang jelas, spesifik, terukur, realistis, dan merupakan sebuah peristiwa yang benar terjadi. Sedangkan subjek penelitian merupakan sumber-sumber informasi yang berasal atau merujuk pada fokus masalah atau sasaran penelitian dari fenomena atau realitas yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini sumber penelitiannya yaitu Surat Kabar Malang Post. Selanjutnya, berdasarkan dimensi-dimensi wacana kritis Fairclough yang telah dibahas sebelumnya, maka dimensi tersebutlah yang menjadi acuan analisis suatu teks berita. Sehingga penelitian dengan judul Korupsi dalam Wacana Pers Lokal, Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap teks berita kasus Hambalang tahun 2013 pada Surat Kabar Malang Post membutuhkan 3 dimensi aspek pembahasan dalam penelitian. Adapun aspek pembahasan atau analisis tersebut, yang pertama yaitu pada level mikro, berupa analisis teks berita, di mana dalam hal ini yang diangkat mengenai kasus Hambalang tahun 2013. Dalam tahap analisis yang pertama ini, tidak hanya sekedar melakukan analisis linguistik terhadap teks, seperti fonologi, tata bahasa, kosakata, atau semantik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lainnya, yaitu seperti contoh dalam judul penelitian tersebut, hasil yang didapatkan berupa aspek analisis teks berita memperoleh hasil bahwa proyeksi ideologi yang mengunggulkan posisi pelaku korupsi terutama terhadap Anas Urbaningrum dan memarginalkan peran KPK sebagai lembaga penegak hukum. Selanjutnya, pada level dimensi analisis yang kedua, yaitu level meso atau analisis praktik wacana, di mana dalam analisis praktik wacana ini merujuk pada bagian bagaimana hubungan teks dengan praktik sosial. Sehingga dalam hal ini terdiri dari produksi teks oleh Malang Post dan konsumsi teks oleh masyarakat sebagai pembaca. Sebagai contoh hasil dari analisis praktik wacana pada kasus tersebut yaitu mengidentifikasikan bahwa wacana Malang Post sebagai pers lokal dalam mengkonstruksi kasus Hambalang merupakan hasil penafsiran kembali dari teks Jawa Post National Network yang dikondisikan dengan selera masyarakat lokal, dalam arti bahwa yang dibahas dan menjadi fokus penelitian pada tahap analisis kedua model Fairclough ini yaitu mengenai hubungan teks dengan praktik sosial. Selanjutnya, tahap level pembahasan analisis yang terakhir
yaitu level sosiokultural, di mana dalam tahap ini terdiri dari hal-hal pembahasan yang menyangkut situasional, institusional, dan sosial yang terjadi ketika teks berita kasus Hambalang tersebut diproduksi. Sebagai contoh, adapun hasil daripada analisa penelitian tersebut dalam tahap sosiokultural, yaitu pengaruh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia saat itu mempengaruhi perkembangan kasus Hambalang dalam wacana Malang Post, sehingga Malang Post sebagai pers lokal merupakan pers partisian yang melegitimasikan kepentingan pemilik media yang berorientasi pada kapitalisme dan politik. Kemudian, setelah dijabarkan contoh penelitian yang menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough yang diambil dari sumber garuda.ristekbrin.go.id, maka kami menarik kesimpulan bahwa analisis wacana kritis Fairclough memerlukan pembedahan dalam 3 aspek atau dalam 3 dimensi, yang mana 3 dimensi tersebut diambil dan berasal dari objek yang diteliti. Seperti contoh sebelumnya, bahwasanya objek yang diteliti yaitu teks berita pada kasus Hambalang tahun 2013, sehingga dari objek penelitian atau teks berita yang mengandung kasus Hambalang tahun 2013, maka dianalisis 3 aspek atau dimensi dari wacana kritis model Fairclough. Di antaranya 3 dimensi tersebut yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis sosiokultural, atau yang biasa kita sampaikan bahwa analisis praktik sosiokultural yaitu hal-hal sosial dan budaya yang mempengaruhi objek penelitian pada saat objek tersebut diteliti, sehingga ketika menggunakan wacana kritis model Fairclough, maka dalam analisis wajib ada dan mencakup 3 dimensi tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, barangkali hal tersebut yang dapat
kelompok 5 sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk ikuti terus video seri metode penelitian kualitatif dalam channel ini agar dapat menambah pemahaman serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita secara lebih mendalam mengenai metode penelitian kualitatif lainnya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.